salah satu gereja di Siantar, yaitu Bapak Pendeta Riando Napitupulu. Itu sudah Sabtu tanggal 21 kemarin ditelepon, lalu kemudian langsung beliau respon, udah langsung di sini ibadah minggu. Langsung kami ibadah minggu 2 sesi di sana. Padahal Sabtu itu kami sudah mau pulang ke Medan. Ya. Jadi lalu kemudian saya dengar juga ditelepon Pak Sem. Ya, ditelepon Pak Sem lalu kemudian ya oke, bagaimana minggu depan. Nah, jadi saya belum ditanya sama Ibu Girsang, bisa enggak atau bagaimana, langsung diokekan. Sehingga saya seperti tawanan roh lah. Tawanan roh mulai dari tanggal 20, itu pun bukan jadwal saya hanya menggantikan pembicaranya. Lalu lanjut tanggal 22, ibadah minggu raya di Gereja Betel Injil Sepenuh yang digembalakan oleh Pendeta Riando Napitupulu, GBI-NCC. Sekarang aja saya nggak tahu di mana itu, posisi gereja itu. Saya hanya diantar ke sana. Dan puji Tuhan saya kembali di tempat ini, ya mudah-mudahan pulang dari sini nanti ini bukan mimpi, tapi ini kenyataan. Saya sadar gitu, ini benar ini seperti mimpi saya. Seperti mimpi saya, benar enggak ini gitu, jangan-jangan nanti saya bangun ini enggak benaran. Apalagi saya tahu Bapak Ibu untuk berdiri di sini, di mimbar ini, apalagi mimbar Gereja Betel Injil Sepenuh yang digembalakan oleh hambanya Bapak kita Pak Pendeta Simbolon di tempat ini, tidak mudah di sini berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya tahu itu. Tapi saya, ya makanya saya bilang, hampir saya cubit lagi tangan saya sekarang, ini mimpi atau enggak itu, Bapak Ibu. Oke, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, Tuhan dan kita semua nanti akan menyadarkan saya dari rasa mimpi ini. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Amang Natua-tua, terima kasih Pak Gembala, saya bisa berdiri di mimbar Bapak untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan marilah kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Amin. Amin. Tadi malam saya sudah ngobrol sama Bapak Gembala, tema yang akan saya khotbahkan besok Amang Natua-tua adalah tentang akhir zaman. Langsung Ibu Gembala merespon, oh cocok itu, pas kan baru-baru ini Bapak khotbah tentang itu juga katanya. Wah, berarti memang ini Tuhan sudah pimpin kita untuk masuk dalam pekerjaan Roh Kudus ini, supaya kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya baik, kita baca dulu kita Lukas pasal yang ke-21 ayat 36. Lukas, ya, boleh dibuka Alkitabnya sebelum masuk ada slide, ada PowerPoint yang akan mempercepat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-36. Ini sama juga tentang khotbah Yesus mengenai akhir zaman. Lukas 21 ayat 36, boleh kita baca sama-sama, 2, 3 ya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Katakan amin. Coba kita serukan dengan kuat sama-sama, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. 2, 3 ya. Siapa yang ngomong ini? Tuhan Yesus yang ngomong kepada kita. Amin. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu, supaya saya dan saudara, supaya kita sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini beroleh kekuatan. Siapa yang akan beroleh kekuatan di akhir zaman ini? Yang berjaga-jaga dan berdoa. Siapa yang mau angkat tangan? Beroleh kekuatan untuk apa? Untuk luput, lolos dari semua yang akan terjadi. Kalau orang tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa, dipastikan dia akan menjadi korban dari semua yang akan terjadi di akhir zaman ini. Tapi jemaat Tuhan yang mau berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, merekalah yang akan beroleh kekuatan, merekalah yang akan luput dari apapun peristiwa, tanda-tanda zaman yang akan terjadi sebelum
kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Nah, Lukas pasal 21 ini sebenarnya sama yang dikutip oleh suratan kitab Matius pasal 24 tentang khotbah Yesus yang berjudul khotbah akhir zaman. Yang hubungannya dengan tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia. Ini yang akan kita hadapi sebelum Tuhan datang. Ini yang akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang kembali dan sebelum kesudahan dunia. Murid-murid waktu itu bersama dengan Tuhan Yesus di salah satu bukit. Ditanyalah Yesus. Coba masuk PowerPoint. Tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia. Tanda-tanda ini harus terjadi sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita akan lihat. Tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia. Boleh kita lihat ada di layar. Memang agak kecil, tapi berusahalah kita. Amin. Kenapa kecil tulisannya? Supaya lebih fokus. Ya. Oke, mari kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Tanda kedatangan Tuhan kembali dan tanda kesudahan dunia. Kita baca ayatnya Matius 24 ayat 3. 2, 3 ya. Klik. Datanglah murid-muridnya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Katanya, apakah tanda kedatanganmu? Katakanlah kepada kami, bila manakah hal itu terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ini pertanyaan ini disampaikan sudah berapa lama? Udah kurang lebih 2000 tahun abang dan tua ya. Udah kurang lebih 2000 tahun. Waktu itu murid-murid sudah penasaran mengenai kedatangan Tuhan kembali dan kesudahan dunia. Terus bagaimana dengan gereja sekarang ini? Dengan manusia yang hidup di akhir zaman ini? Udah 2000 tahun yang lalu ini pertanyaan. Harusnya kita lebih penasaran lagi mengenai kedatangan Tuhan kembali dan kesudahan dunia. Apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, untuk mempercepat jawaban Yesus itu saya ambil kesimpulan di sini 4 poin. Klik ke bawah. Mari kita baca sama-sama 2, 3 ya. Hal-hal, apakah ada di layar? Hal-hal yang harus terjadi dan tanda kesudahan dunia menurut kitab Matius 24 ayatnya yang ke-4 sampai 14 adalah yang pertama apa? Penyesat akan menyesatkan banyak orang. Yang kedua, apakah ada perang sekarang? Di mana-mana ada perang. Antara Ukraina dengan Rusia aja belum selesai. Muncul lagi perang antara Iran, Israel. Dan macam-macam banyak sekali perang sekarang ini. Ya, akan terjadi peperangan dan juga kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Yang ketiga akan terjadi apa? Penderitaan umat pilihan Tuhan. Kamu akan diserahkan untuk dianiaya, kamu akan disiksa oleh karena namaku. Begitu. Itu kitab Matius pasal 24 itu. Lalu yang terakhir di sini juga dikatakan Injil kerajaannya akan diberitakan ke seluruh dunia. Baru dikatakan di ayat 14-nya. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Amin. Jadi tanda kedatangan Tuhan kembali dan tanda kesudahan dunia yang harus terjadi adalah penyesat akan menyesatkan banyak orang. Lalu yang kedua akan ada peperangan, kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Yang ketiga akan ada penderitaan, siksaan, aniaya yang akan dialami oleh gereja akhir zaman yang menantikan kedatangan Tuhan kembali. Dan yang terakhir, tetap Injil kerajaannya diberitakan ke seluruh dunia. Barulah dikatakan sesudah itu Tuhan datang dan kesudahan zaman. Amin. Amin. Makanya dikatakan supaya kita luput dari yang akan terjadi ini. Semua yang akan terjadi ini dikatakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Siapa yang akan lolos dari serangan penyesatan? Siapa yang tidak akan disesatkan? Yang berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa.
Siapa yang akan lolos sehingga tidak menjadi korban perang? Yang berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Siapa yang akan tetap bertahan dan kuat melewati siksaan penderitaan? Yang berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Siapa yang akan dipakai oleh Tuhan untuk terus memberitakan pemberitaan Injilnya? Adalah orang juga yang berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Amin. Amin. Dari 4 poin ini saya tidak akan jelaskan karena ibadah kita ini kan masih ada sisi kedua. Saya akan jelaskan mengenai poin pertama. Kita harus lolos dari sini di akhir zaman ini. Saya tanya sekali lagi, apa tanda bolehkah saya turun Amang? Saya harus minta izin. Karena saya agak lain, jauh kali aku rasanya di sini. Gak apa-apa lah ya, aku turun supaya ya karena saya udah minus jadi gak nampak yang layar di sana. Supaya saudara juga bisa saya lihat serius atau enggak, atau ngantuk atau bagaimana. Oke. Kita nggak usah saya ditampilkan di sini, yang penting ditampilkan di sini kebenaran saja. Ya, itu poin pertama, hal-hal yang harus terjadi sebelum kedatangan Tuhan kembali pada ujung dari akhir zaman ini menurut Matius pasal 24. Oh nggak bisa. Ayatnya yang keempat, penyesat akan menyesatkan. Saya fokus kepada satu poin ini di sesi ini. Oke, klik. Klik. Ya, lanjut. Mari kita baca sama-sama, 2, 3 ya. Salah satu tanda kedatangan Tuhan kembali adalah si penyesat atau dalam tanda kurung itu antikris akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 4 sampai 5 menyebutkan sama-sama 2, 3 ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan berapa orang? Berapa orang akan disesatkan? Banyak orang. Dan kemana saja dia pergi melakukan penyesatannya? 2 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, 2, 3 ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan namanya apa? Si penyesat dan anti Kristus. Jadi yang dimaksud dengan si penyesat yang akan menyesatkan banyak orang sebelum Tuhan datang kembali, sudah jelas nama si penyesat itu adalah anti-Kristus. Anti-Kristus akan menyesatkan banyak orang. Nah, ketika kita belajar tentang penyesatan yang dilakukan oleh anti-Kristus, kita harus baca kitab Daniel dan juga kitab Wahyu. Kitab Daniel dan kitab Wahyu sangat luar biasa menjelaskan tentang bagaimana pekerjaan si penyesat yang namanya antikristus, yang kemudian nanti dalam kitab Wahyu sampai disebut dia adalah Babel yang akan menyesatkan semua bangsa di dunia ini. Dan dengan apa dia akan menyesatkan semua orang di dunia ini? Ternyata, dan Bapak Ibu harus simak ini dengan serius supaya jangan salah paham. Apa yang dipakai oleh setan untuk menyesatkan semua orang di dunia melalui antikris dan nabi palsu? Pakai apa dia? Ada sistem khusus yang sudah dia buat, dibangun sekian lama untuk menyesatkan banyak orang. Namanya adalah ilmu sihir. Pakai apa dia menyesatkan? Pakai apa dia menyesatkan? Ilmu sihir. Yang dalam bahasa asli itu disebut adalah parmakeia. Klik lanjut tadi, PowerPoint tadi. Ya, ini, perhatikan, baca sama-sama 2, 3 ya. Antikris atau Babel memakai ilmu sihir atau parmakeia atau parmasi untuk menyesatkan semua bangsa. Jadi kalau dikatakan dia pergi ke seluruh dunia untuk menyesatkan banyak orang, dia antikris si penyesat. Dengan apa dia akan menyesatkan? Di mana dia akan bermain? Alkitab memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Dia menggunakan ilmu sihir yang dalam bahasa aslinya disebut parmakeia. Baca Wahyu pasal 18 ayat 23 sama-sama. 2, 3 ya. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, maksudnya di Babel. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Apa ilmu sihir?
Ayat ini ditulis dalam bahasa Yunani. Ketika dibaca ini dalam bahasa Yunani, tulisan ilmu sihir di situ namanya parmakon, parmakeia. Yang kemudian itulah yang kita kenal dalam bahasa Indonesia namanya farmasi atau medis. Medis. Jadi farmasi, medis, ini yang dipakai oleh setan untuk menyihir semua orang supaya mengikuti agenda dia yang adalah pencuri, pembunuh, pembinasa, supaya semua orang disesatkan. Coba sebuah video kita putar, penjelasan tentang parmakeia. Penjelasan tentang parmakeia. Sihir parmakeia. Arti sihir dalam Wahyu 18 ayat 23. Arti sihir menurut bahasa aslinya adalah farmakeia, yaitu narkoba obat-obatan medis. Tidak heran seluruh dunia bisa disesatkan. Diawali dari sebuah jarum kecil, masuklah zat tak kasat mata, grafin, konduktor dari zaman baru, tersebar dalam tubuh manusia. Lalu datanglah frekuensi terahertz, menggetarkan sesuatu yang tertidur di dalam daging. Tubuh menjadi node, algoritma mengambil alih. AI berpikir menggantikan kehendak manusia. Satu sistem terbentuk, pemerintahan digital. Tanda diterima bukan lagi pilihan, tapi hasil formasi. Dan mereka disesatkan oleh farmakeianya. Sekarang orang memasuki mulai dari tahun 80-an ke atas. Kalau orang sakit apa yang dicari? Obat apa? Obat farmasi. Apakah itu bodrek? Apalah sejenisnya, sakit kepala dan sebagainya. Kemudian kalau sakit berlanjut hubungi dokter. Dokter belum tuntas, silakan Anda lab, silakan Anda ronsen, silakan Anda ke rumah sakit. Dan begitu orang ke rumah sakit, apapun kata sang nakesnya, dia akan bilang, yes, iya dok, iya dok, iya dok, iya dok. Gak pernah orang ke rumah sakit, apapun kata dokter, ku pikir-pikir dulu, tunggu dulu, bagaimana? Enggak. Seperti dia orang yang sudah terhipnotis, hanya akan mengikuti saja apa yang dibilang sama sang dokter. Belakangan ini muncul kegerakan dokter sebenarnya yang bersuara untuk memperbaharui, mereformasi semua bidang medis kesehatan. Tapi ini pun dianggap ini adalah pembangkang dan sebagainya, harus dikunci, harus di-lock. Dan tidak boleh ini lebih dikasih leluasa. Ya, kalau Bapak Ibu mau tahu sebenarnya apakah medis itu boleh sama kita? Boleh, hanya dengan dua saja. Ketika ada kecelakaan dan ketika perlu operasi yang berupa kanker atau sejenisnya. Selain itu sebenarnya nggak perlu kita ke medis, nggak perlu obat-obatan. Kalau Bapak Ibu mau tahu tentang itu nanti buka nanti di IG-nya Dr. Cahyono, dia menjelaskan semua itu. Dr. Cahyono namanya. Jadi rumah sakit atau dokter atau obat-obatan hanya dibutuhkan oleh dua penyakit, yaitu kecelakaan dan juga operasi. Hanya itu saja, selain daripada itu kita tidak perlu. Itu disampaikan secara terbuka oleh Dr. Cahyono. Nah, tapi apa yang terjadi? Kalau dulu, ini saya kalau cerita sama Bapak Gembala kita, gerakan-gerakan Pentakosta di Siantar ini, saya masih terus gali informasi dari dulu. Dulu semua pendeta anti obat. Betul Bapak? Nggak ada yang namanya, makanlah ini obat katanya. Nggak ada, dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus saya sembuh. Itu dulu, di bawah tahun 80-an. Tapi sekarang, asal pening dikit, apotek. Asal pening dikit, nggak puas di apotek, bawa dulu aku ke dokter spesialis, ke rumah sakit ini dan segala macam. Sehingga karena kurang mengerti firman Tuhan, ini dipakai setan untuk betul-betul mengambil alih jiwamu. Mengambil alih pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu dikendalikan oleh dia. Ya, dikendalikan oleh dia. Oke, kembali kepada yang tadi, parmakeia tadi. Kita lihat, Bapak Ibu bisa searching di Google, tulis di situ parmakeia adalah, begitu aja. Langsung akan dapat penjelasan. Karena itu semua dari semua kamus sudah disimpulkan di sini.
Mari kita baca di sini. Ini yang sudah saya ambil dari Google. 2-3 ya. Pharmakeia adalah kata Yunani yang diterjemahkan sebagai sihir, ilmu hitam atau ilmu sihir. Dalam beberapa konteks, terutama dalam perjanjian baru, kata ini mencakup gagasan tentang pemberian obat-obatan, peracunan, dan penggunaan ramuan untuk tujuan magic. Nanti di bawah ini, di bawahnya bisa nggak bisa ke bawah ya? Nggak, yang slide tadi nggak bisa. Nggak bisa ya ke bawah. Oh nggak apa-apa. Ini kan. Berikut penjelasan secara etimologi, secara sejarah, histori. Pharmakeia berasal dari kata pharmakon yang berarti obat atau racun. Kata pharmakeia sendiri kemudian berkembang menjadi sihir atau ilmu sihir. Ingat Wahyu 18 tadi mengatakan ayat 23, Antikris, Babel menyesatkan semua bangsa oleh ilmu sihirmu, oleh pharmakeia, oleh farmasinya. Klik, kita lihat sejarah pembuatannya, sejarah pembuatan logo farmasi. Bisa masih nampak? Halo, ibu-ibu yang di belakang nampak? Baca sama-sama, 2-3. Bagaimana sejarahnya? 2-3 ya. Logo, itu ada logo di sampingnya dengan ular dan cawan itu. Logo farmasi yang umum dikenal yaitu mangkok yang dililit ular. Berasal dari mitologi Yunani, mangkok tersebut merupakan milik Hageia, putri dari Asklepius, dewa penyembuhan. Simbol ini melambangkan penyembuhan dan pengobatan di mana ular yang berbisa jika ditempatkan dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat. Logo ini mulai digunakan secara luas sebagai lambang farmasi pada abad ke-12 di Roma, Italia, dan menjadi standar untuk apotik di Amerika Serikat sejak tahun 1964. Asal usul dan makna logo farmasi Hageia dan Asklepius. Hageia ini adalah dewi kesehatan, kebersihan, dan sanitasi dalam mitologi Yunani. Ayahnya bernama Asklepius adalah dewa pengobatan dan penyembuhan. Ini semua hubungannya dengan ular. Ular. Semua yang namanya logo simbol farmasi itu wajib menggunakan logo yang ular. Ular. Bukankah sejak awal di Taman Eden yang menyesatkan manusia adalah ular? Cuma waktu itu ularnya ya memang binatang. Sekarang ularnya bukan lagi dalam bentuk ular binatang. Tapi ularnya sudah dalam bentuk lembaga resmi dunia. Lembaga resmi dunia. Apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Lembaga dari Pharmakeia adalah WHO, Badan Kesehatan Dunia. Itu logonya logo ular. Logo ular ada di sana. Itu logo ular. Mencengkram semua bangsa-bangsa di seluruh dunia. Oleh ilmu sihirnya dia menyesatkan semua orang yang ada di bumi. Di seluruh dunia. Terus, apa kata Alkitab tentang ini memperingatkan kita? Pekerjaan iblis atau ular menyesatkan dan memperdaya dengan kelicikan. 2 Korintus 11 ayat 2 menyebutkan apa? Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Siapa yang merasa melalui pelayanan ini sudah dipertunangkan kepada Kristus? Angkat tangan. Apakah saudara sudah yakin bahwa saudara miliknya Tuhan? Siapa yang merasa milik Tuhan angkat tangan? Siapa yang merasa miliknya Tuhan Yesus angkat tangan? Kamu tahu bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas? Dibayar. Dengan apa Tuhan bayar kita? Dengan darahnya. Sudah dipertunangkan kepada satu laki-laki. Kita tinggal menunggu hari pernikahan. Kita tinggal menunggu hari di mana kita akan langsung menyatu dengan Tuhan Yesus. Ketika dia datang kembali. Tapi sebelum dia datang kembali, masih ada si penggoda yang mau menggoda terus, mau merayu, mau menyesatkan pikiran kita. Supaya kita tidak betul-betul berhasil menjadi miliknya Tuhan Yesus. Maka Paulus katakan di sini apa? Tetapi aku takut. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Alkitab terus memberi bocoran tentang ular. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu. Manifestasi ular di akhir zaman sudah dalam bentuk lembaga PBB resmi yang bernama WHO.
Bernama apa? WHO. Kalau dipisah kalimat WHO jadi apa? WHO. Udah resmi. Dari sinilah semua bentuk yang namanya ilmu sihir itu menghipnotis semua orang yang ada di seluruh dunia, semua bangsa, supaya taat, tunduk, ikut saja apa kata mereka. Apa kata mereka. Oke, lihat ini. Perhatikan. Apa yang terjadi di tahun 2020 membuka mata kita tentang semua ini. Bagaimana WHO mengumumkan tentang adanya penyebaran penyakit menular yang sangat mematikan yang namanya COVID-19. Sebenarnya dia punya agenda. Dia sudah tidak sabar ingin memagut semua penduduk manusia di dunia ini melalui gigitannya. Melalui gigitannya yang beracun itu. Supaya manusia yang sudah digigit itu dia akan bisa kuasai dan dia bisa akan bunuh. Karena dia tidak mau sendirian di neraka. Dia ingin bawa rame-rame orang ke neraka. Iblis dan nabi palsu dan malaikat-malaikatnya sudah pasti masuk neraka. Mereka tidak mau kesepian di sana. Maka mereka akan menyesatkan sebanyak-banyaknya orang. Supaya mereka mengatakan gagal rencana Tuhan untuk penyelamatan. Mereka ingin bawa orang sebanyak-banyaknya. Lembaganya lembaga dunia Bapak Ibu. Lembaga dunia. Ular akhir zaman yang sangat berbisa adalah WHO. Vaksin COVID-19 adalah gigitan ular yang mematikan. Gigitan ular yang mematikan. Ini logonya, ini ularnya, dan ini taringnya, giginya. Ada dua, selalu lengkap. Kenapa mereka bikin di tahun 2021 wajib vaksin lengkap? 1, 2. Ini gigitan ular lengkap. Ngik. Kalau 1 masih kurang, harus 2. Harus 2. Begitu gigitan ular, gigi ular itu menusuk tubuh manusia, langsung akan menyusul cairannya, masuk racunnya. Apa yang akan terjadi? Dalam waktu beberapa saat tidak segera itu ditangani, tidak ada penangkal racunnya, penangkal mautnya, orang itu tinggal menunggu mati. Tinggal menunggu mati. Dia tinggal menunggu mati. Ya. Ketika saya belajar tentang ini Bapak Ibu 2-3 tahun yang lalu, saya menyelidiki semua agenda-agenda dunia ini. Saya melihat di sana bagaimana orang itu sudah lebih dulu digiring mulai dari tahun 1964 itu. Sejak dibuat itu yang namanya ketetapan mengenai logo farmasi itu dengan ular melilit dengan cawan itu. Semua orang sudah masuk itu semua di program itu. Makanya sampai dianggap kalau orang sekolah, kuliah, kedokteran itu adalah orang-orang yang dianggap istimewa. Mereka pandai untuk mengatur semua itu supaya orang itu berlomba-lomba semua ke sana. Mengarahkan semua uang energinya untuk anaknya bisa jadi dokter dan sebagainya. Bapak Ibu. Nah, masuki 2021, sebelumnya WHO ini bekerja sama dengan aliansi vaksin dunia yang bernama Gavi yang didukung oleh Yayasan Bill and Melinda Gates Foundation yang pada 2021 tahun yang lalu telah memaksa semua orang di seluruh dunia untuk menerima vaksin COVID-19. Untuk menerima itu, gigitan itu. Sebenarnya misi utama dari program vaksinasi COVID-19 bukanlah sekedar memasang antibodi dalam tubuh manusia, melainkan juga untuk pemasangan identitas dalam bentuk nanoteknologi yang diimplan, yang diinjeksikan ke dalam tubuh manusia. Udah banyak anak-anak Tuhan yang menulis artikel, menulis jurnal tentang itu di tahun-tahun sebelum pandemi. Karena mereka membaca situasi zaman, membaca perkembangan apa yang dikembangkan Bill Gates. Kenapa tiba-tiba Bill Gates beralih dari yang biasanya di perangkat elektronik, Microsoft, kemudian dia beralih kepada dunia kesehatan dengan dia membangun yayasan Bill and Melinda Gates. Lihat selanjutnya. Salah satu berita yang menulis ini. Bagaimana membuat identitas digital dalam tubuh manusia. Pada tahun 2019, Oktober, belum ada pandemi COVID. Ada namanya NTIB, adalah salah satu yang pertama memberi Anda berita bahwa ID 2020, ID 2020, identitas digital tahun 2020, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB bermitra dengan perusahaan teknologi dan farmasi besar. Pharmakeia tadi. Semua berkolaborasi, mereka bersinergi. Untuk apa itu? Untuk menciptakan identitas digital yang dapat dimasukkan pada saat menerima vaksinasi.
Jadi nanoteknologi itu akan dipasang dalam tubuh manusia melalui vaksinasi, supaya melalui itulah manusia punya identitas yang baru, namanya mulai identitas 2020. Ini. Klik lagi. Kita lihat berita-beritanya. Terus, ini. Bill Gates, ini berita resmi ini. Bill Gates mendanai tato kuantum tak terlihat yang tersembunyi dalam vaksin virus corona untuk menyimpan riwayat vaksinasi. Gambar yang Bapak Ibu lihat itu gambarnya vaksin 1-2, booster 1, booster 2. Disuntikkan, diinjeksikan, diimplan ke dalam tubuh manusia. Itu tubuh, gambaran tubuh daging. Tinggallah di situ tato quantum dot, namanya tato digital, tato barcode. Yang nanti bisa di-scan dengan alat inframerah atau UV. Seperti kita belanja di supermarket langsung ngik, seperti itu. Ini berita. Di Indonesia, ini ya, waspadalah penerapan ini, teknologi 5.0 namanya itu, pintu masuknya adalah vaksinasi COVID-19 untuk tato digital. Apa kata kita Wahyu tentang itu? Wahyu 13 ayat 16 mengatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil, besar, kaya, miskin, mereka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Sampai kemudian nanti tidak seorang pun bisa menjual, membeli. Klik, cepat. Ya itu tatonya di sana, ada di sebelah kanan gambar. Terus, nah lihat, paten 0606. Kapan dipatenkan itu oleh Bill Gates? Oleh Microsoft. Di sini ada datanya. Paten 060606 atau 666 dalam web WIPO. WIPO itu badan khusus PBB, hak kekayaan intelektual properti dunia, World Intellectual Property Organization. Menyebutkan bahwa paten 666 memiliki data. Dipublikasi dengan nomor WO itu PBB. Strip 2020 tahunnya, dan nomor patennya sendiri adalah 060606 untuk sistem mata uang digital menggunakan tubuh manusia. Sistem mata uang digital menggunakan tubuh manusia. Bagaimana cara memasang itu dalam tubuh manusia? WHO bertugas mengumumkan pandemi. Lalu setelah itu Bill Gates dengan aliansi vaksin dunia sudah mempersiapkan semua yang berhubungan dengan disuntikkan ke dalam tubuh. Bapak Ibu lihat ini berita. Ini Bill Gates. Sistem mata uang digital menggunakan aktivitas tubuh menggabungkan teknologi dan energi manusia. Dalam berita teknologi yang terus berkembang saat ini, titik temu antara mata uang digital dan energi manusia menjadi kenyataan. Microsoft, kekuatan utama dalam industri teknologi baru-baru ini, mendapatkan hak paten WO 2020-666 untuk sistem mata uang digital yang menggunakan data aktivitas tubuh. Paten inovatif ini membuka jalan baru menghasilkan mata uang digital dengan memanfaatkan energi yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Selain itu, hal ini juga memunculkan kemungkinan menarik dengan menggabungkan nanoteknologi dengan individu, dengan setiap orang yang divaksinasi. Sehingga berpotensi memungkinkan mereka yang sudah dipasang nanoteknologi di dalam tubuhnya, mereka berfungsi sebagai antena atau pemancar. Siapa yang kemarin menerima suntikan itu? Angkat tangan. Gak usah takut, ada solusinya. Siapa yang kemarin menerima suntikan itu? Angkat tangan. Oke. Menurut berita ini Bapak Ibu, setiap orang yang sudah divaksin itu di dalam tubuhnya sudah ada identitas digital bernama nanoteknologi dengan nomor paten WO strip 2020 strip 666. Alkitab bilang, siapa menerima tanda 666, maka ia akan minum dari anggur murka Tuhan dan disiksa selamanya di neraka. Wahyu pasal 14 ayat 9-10. Tadi berita yang kita baca, enggak usah dulu ini, berita yang kita baca tadi 2019. 2020 ada anak-anak Tuhan di Indonesia, ada timnya yang sudah membaca tentang pergerakan perkembangan teknologi yang dikerjakan oleh Bill Gates. Bagaimana mereka itu akan menanamkan identitas digital dengan nomor paten 666 dalam tubuh manusia. 2020 videonya sudah dibuat sebelum pandemi, sebelum vaksin. Dan saya dapat 2021 tepat sebelum saya harus menerima itu. Kira-kira di bulan 2 saya dapat itu. Bulan Januari Jokowi dan Raffi Ahmad di istana disuntik vaksin. Katanya vaksin aman dan halal. Bulan 2 saya dapat videonya. Coba putar videonya. Tentang ID 2020. ID 2020. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Suaranya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang agenda ID 2020. ID 2020 adalah program identifikasi digital bagi seluruh manusia di dunia ini yang tidak dibatasi teritorial negara atau dibatasi institusi pemerintahan.
Artinya, siapapun yang diberi otoritas akan dapat mengetahui segala riwayat hidup Anda melalui identifikasi digital yang tertanam di tubuh Anda. Dengan identifikasi digital ini, artinya Anda tidak perlu membawa KTP, paspor, atau tanda pengenal lainnya. Karena Anda sudah diberi tanda pengenal yang tertanam pada tubuh Anda. Tanda pengenal yang tertanam pada tubuh setiap orang ini menggunakan teknologi Tato Quantum Dot atau Digital Liquid Chip. Pada Desember 2019, Bill Gates dan Universitas MIT mengembangkan teknologi tato yang tidak terlihat, yang berfungsi sebagai tanda bukti imunisasi. Tato ini memiliki tinta digital yang terbuat dari quantum dots, yaitu partikel semikonduktor kristal yang dapat mengeluarkan cahaya saat berada di bawah sinar infrared. This is the future. Evolution. This is the future. This is the future. Evolution. This is the future. Partikel yang dapat menyala ini menggunakan enzim yang bernama luciferase. Luciferase. Sungguh menarik bukan penamaan dari enzim yang digunakan ini? Tinta digital ini selain berfungsi sebagai vaksin, juga sekaligus sebagai tanda identifikasi digital. Hal ini tentu saja sejalan dengan keinginan Bill Gates untuk membuat semua orang memiliki identifikasi digital ini melalui program ID 2020-nya. Seperti pada artikel resmi ID 2020, pada artikel ini dengan jelas disebutkan bahwa vaksinasi adalah pintu masuk untuk digital identity. Ini sudah sangat jelas sekali. Apalagi yang mau disangkal atau dipertanyakan. Motif dan alur ceritanya sudah terbaca sangat jelas. Hanya orang buta yang tidak dapat melihatnya. Satu lagi informasi yang sangat penting untuk kita. Terus gimana? Anda yang sudah terima kemarin. Kalau seandainya Anda tahu ini sebelum vaksinasi, diterima enggak? Diterima enggak? Itulah saya dan jemaat yang saya gembalakan, satu pun enggak. Kami datang sekarang namanya tim SAR. Tim rescue. Kemana-mana. Waktunya Tuhan yang terbaik. Kalaupun Tuhan izinkan Anda itu untuk persiapan berikutnya. Sekarang sudah mau datang TBC lagi. Segera akan dikejar tubuh. Untuk menyempurnakan yang 1-2 karena target mereka minimal 4. Minimal 4 kali. Jadi yang kemarin saudaranya terima 1-2. Itu nggak apa-apa dulu. Untuk saudara sekarang disadarkan. Supaya saudara nanti menyampaikan ini kepada orang lain supaya mereka sadar. Supaya mempersiapkan diri untuk berikutnya. Supaya siap mengambil resiko apapun untuk kita menghindari semua itu. Kok kurang amin? Ya mau terima ya mau lanjut silakanlah. Tergenapilah nanti Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11. Malaikat ketiga berseru dengan suara nyaring. Barang siapa menyembah patung binatang dan menerima tanda bilangan binatang 666, maka ia akan minum dari anggur murka Tuhan dan disiksa selama-lamanya di depan mata malaikat-malaikat kudus, di depan mata anak domba.
Kalau tetap mengeraskan hati. Ini. Tadi sebelum ini PowerPoint, orang yang divaksin itu katanya dia mengeluarkan frekuensi. Tandanya di dalam tubuhnya itu sudah ada nanoteknologi, tubuhnya bisa memancarkan frekuensi. Bisa menjadi pemancar antena. Sekarang sudah ada aplikasi. Nanti bisa kami kasih aplikasi pendeteksi itu kepada siapapun di sini. Nanti seperti di sini, mana? Ya. Nama aplikasinya Bapak Ibu, kalau nanti mau dilihat di app atau di Play Store, tinggal ambil aja nanti BLED PIS yang logo merah. Sebenarnya hampir semua itu sama. Ketika kita deteksi seperti ini pendeteksi mikrochip, ini langsung masuk semua. Vaksinasi. Sudah divaksin. Ini dari tubuh Anda. Ini. Tulisannya vaksinasi. Ini full ini, berapa layar ini sekarang ini? Berapa layar? Udah bisa di-scan sekarang ini. Dan setiap ini punya nomor seri masing-masing. Nomor identity masing-masing. Setiap orang yang sudah divaksin. Dan sudah dipatenkan itu dengan nomor 666 Bapak Ibu. Sudah dipatenkan. Nah, sehingga nanti apa? Orang nanti ujung-ujungnya kan tidak seorang pun menjual membeli kalau nggak pakai itu kan? Makanya nggak laku nanti uang tunai, nggak laku kartu kredit, nggak laku ATM, nggak laku lagi semua. Awal-awalnya bikin IKD. IKD itu adalah identitas kependudukan digital. Hanya cukup dengan KTP barcode. Cukup barcode saja KTP-nya. Nah, setelah itu, itulah disinkronkan langsung di betul-betul itu digunakan di dalam tubuh karena sudah ada itu. Tinggal disempurnakan aja. Makanya setiap nanti vaksin pasti mana KTP, mana identitasnya, mana datanya, itu dikasih. Karena ini semua mau dimasukkan kepada sistem SIN namanya, Single Identity Number. Semua orang akan satu identitasnya. Jadi orang nanti akan belanja seperti ini, klik. Seperti nanti orang belanja. Akan di-scan langsung di dahi atau di tangan, seperti kata Alkitab. Ya, scan di tangan atau di dahi. Judulnya scan. Is that it? That's it. A 425, please. All right. Kenny, keep your mask on. Sorry, we don't take cash. Okay. 1 second. Let me. Sorry, we don't take card either. I'm sorry. You don't need it. I have the money. You don't need it. Okay, what the hell is that? When was that implemented? I don't have that. Sorry. But we're cashless now. I had to implement the new system just to stay in business. It's okay, Mom. You don't need it. Let's just go. I hope you understand. So now we must ensure country leaders have the tools and expertise they Semua orang harus punya need to identitas make baru this untuk bisa work. transaksi digital. Gak bisa lagi. Terus kemana saudara? Mau kemana? Gak bisa. Kalau terima itu, binasa selamanya. Nggak nerima, kemarin aja nggak dapat bansos, daripada nggak dapat, aku duluan mendaftar. Daripada nggak bisa nanti aku penerbangan, aku duluan. Nggak bisa nanti aku naik bus kemana-mana, aku duluan. Tahu Bapak Ibu, liciknya setan ini melalui melalui ilmu sihirnya ini. Mereka terus bermain dengan menebar ini akan ada lagi masalah kesehatan global dan sebagainya. Sehingga WHO terus mengadakan rapat. Mereka bilang kita buat perjanjian pandemi lagi. Kita buat namanya pandemi treaty. Belum berhasil pandemi treaty 2024 yang lalu. Mereka bilang oke, kita bikin sekarang namanya adalah perjanjian pandemi agreement. IHR diperbaharui namanya regulasinya secara internasional. Supaya ketika mereka anggap ada penularan penyakit langsung mereka sendiri yang akan mengasih solusi. Tahukah Bapak Ibu, permainan iblis selalu bermain dengan cipta kondisi. Buat masalah, ciptakan reaksi, tawarkan solusi. Buat masalah, ciptakan reaksi, tawarkan solusi. Dunia ini panggung sandiwara. Mereka bermain di situ selalu. Mereka bermain dalam tipu-tipu di sana. Setan tidak akan pernah jujur karena dia bapa segala pendusta. Dia bilang di situ tidak ada padahal sudah ada. Dia bilang di situ bukan tapi iya. Dia bilang di situ iya tapi bukan. Itulah bermainnya.
Seperti itu. Makanya orang yang tidak berjaga-jaga, tidak selalu berdoa, akan menjadi korban-korban dari semua itu. Agenda-agenda itu. Bapak Ibu. Ini. Jadi, lihat. Yang akan terjadi ke depan. Vaksin itu 2021 sampai 2022. Begitu sudah dapat target mereka, mereka umumkan sudah terjadi yang namanya pandemi berakhir 2022. Tapi begitu sudah berakhir pandemi 2022, mereka melakukan evaluasi. Kenapa masih banyak orang belum menerima ya? Oh, ada karena undang-undang, ada karena masalah kesehatan dan sebagainya. Maka 2023 yang lalu Bapak Ibu, mereka memesan endorse kepada semua negara-negara di dunia, negara PBB 194 negara itu, supaya diubah peraturan perundang-undangan di setiap negara-negara, khususnya masalah penanggulangan penyakit menular. Mereka buat namanya Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan tahun 2023 nomor 17. Isi undang-undangnya itu sangat berat Bapak Ibu. Siapa nanti yang tidak mau menerima vaksin TBC kalau sudah menjadi keharusan, didenda dengan denda 500 juta rupiah satu orang. Ini undang-undangnya, coba undang-undang. Undang-undang Omnibus Law Kesehatan. Sudah diketok palu sama DPR, Puan Maharani 2023. Waktu itu presidennya masih Jokowi. Ini, coba undang-undang Omnibus Law. Undang-undang Omnibus Law Kesehatan. Ya. Mana? Bisa? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, nanti sesi kedua. Bisa keluar? Ini. Undang-undang Omnibus Law Kesehatan, di belakang masih yang sudah tampil. Kayaknya beda layar belakang depan ya. Di belakang sudah ada, kalau Bapak Ibu lihat ke belakang sudah ada. Bisa? Bisa deh? Oke. Oke, klik. Lihat undang-undangnya. Lihat undang-undangnya. Ini, oke, ini. Undang-Undang Kesehatan nomor 23, Kesehatan tahun 2023. Oke. DPR sahkan rancangan Undang-Undang Kesehatan itu pada bulan Juli 2023, itu ada datanya. Lalu kutipan undang-undang yang sangat memberatkan. Perhatikan. Pasal 446, catat. Pasal 446 sangat memberatkan bagi saya. Di situ dikatakan begini, setiap orang yang tidak mematuhi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB, kejadian luar biasa dan wabah, dan atau dengan sengaja menghalang-halangi upaya penanggulangan KLB dan wabah sebagaimana dimaksud pada pasal 400, dipidana dengan pidana paling banyak 500 juta rupiah. Berapa? Jadi kalau saya nanti tidak mau menerima itu lagi, bagaimana saya? Didenda dengan 500. Kalau nggak mampu bayar dendanya, di mana saya dibawa? Masuk karantina, penjara. Bahasa mereka karantina kesehatan. Karena dianggap nanti bisa menularkan penyakit. Seperti dulu anak-anak, jangan digabung yang divaksin, yang tidak divaksin. Yang tidak mau divaksin, Anda sekolah dari rumah, dikirim secara online. Seperti itu kami di Riau. Akan didenda 500 juta. Kami, saya, istri saya, 2 anak saya. Tambah 1 pengerja di gereja, kami 5 orang di rumah. Berapa uang yang harus saya siapkan? 2,5 M. Gak ada uang. Ku jual pun ginjalku ini gak cukup. Gak cukup untuk membayar denda itu. Terus apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Tuhan tolong beri saya hikmat, beri saya hikmat. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang siap-siaplah kau lari. Kalau kau lihat pembinasa keji sudah berdiri di tempat kudus, aku sudah berkata orang-orang yang di Judea harus lari ke pegunungan. Orang-orang yang di dalam kota harus mengungsi. Harus mengungsi. Kami mulai berdoa untuk berdoa Tuhan buka. Kemana kami harus pergi? Kemana kami harus pergi? Dan puji Tuhan, Tuhan sudah mulai buka jalan. Udah ada beberapa lokasi kami siap untuk mengantisipasi untuk kami lari ke sana. Ketika nanti sudah dibilang semua masyarakat harus mengikuti protokol, harus mengikuti ini agenda ini. Kami waktu pengumuman itu akan bertindak lari menjauh dari perkotaan. Menjauh dari perkotaan. Bapak, ini. Mungkin agak aneh, agak bagaimana. Saudara mulai berdoa, terserah saudara mau doa, Tuhan bagaimana solusinya. Kalau saudara punya iman, pasti ada cara Tuhan, pasti ada. Buktinya kemarin, waktu suntik-suntik kemarin, kok bisa kena? Kok enggak saudara dapat cara Tuhan? Harus lebih bijaksana. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, biarlah ia menghitung, melihat itu perkembangan binatang itu. Dan kalau orang berhikmat, tahu enggak? Siapkan payung sebelum hujan. Kenapa kalau di setiap mobil dibuat ban serap? Apakah dipastikan ban mobilnya akan pecah? Tidak, hanya untuk jaga-jaga.
Coba kalau saya berangkat dari Pekanbaru ke sini naik mobil, tidak bawa bahan serap, itu namanya simpang Karon. Putus di tengah jalan, nggak sampai saya ke Medan. Padahal sudah dijadwal khotbah di GBYS, nggak jadi. Harus ada ban serap, harus siapkan payung sebelum hujan. Amin. Amin. Nah sekarang, apa sih solusinya bagi yang sudah divaksin? Coba klik yang kedua. Klik yang kedua mengenai vaksin. Yang kedua, PowerPoint yang itu. Ya, percepat dek. Ya, tentang vaksin judulnya, tentang vaksin, waspada tentang vaksin. Klik. Bisa? Oke, kita sabar ya. Namanya lah mengirim informasi. Ya. Bukan ini. Ya ini, oke. Ya oke, ini itu. Waspada terhadap pandemi COVID-19, pekerjaan iblis dan dengan rupa-rupa tipu daya kelicikan. Ilmu sihir sedang dimainkan melalui pekerjaan antikris di akhir zaman. Oke, klik perbesar saja, cepat ke bawah, langsung kepada yang gambar ular lagi tadi. Nah terus, ini, oke terus. Oke ini, sini gambar ular tadi. Gambar ular tadi, bisa diperbesar. Yang ular tadi, gak usah lagi WHO-nya, yang di bawahnya. Oke ini, oke. Ular berbisa adalah pekerjaan iblis. Ini lihat taringnya. 2, vaksin 1, 2, lengkap itu. Begitu dia gigit. Tapi luar biasa. Pernah dengar cerita guru sekolah minggu, bagaimana Musa di padang gurun ketika bangsa Israel dipagu ular? Siapa yang pernah dengar cerita? Ada ular tembaga? Pernah? Kalau enggak pernah berarti enggak tamat sekolah minggu. Jadi bangsa Israel kan bersungut-sungut, berontak sama Tuhan. Akhirnya Tuhan suruh apa? Dikirimnya banyak ular-ular tedung datang. Dipagutilah mereka semua, dipaguti di padang gurun itu. Lalu yang masih hidup berteriak-teriak, Musa, tolong kami matilah kami semua ini. Bagaimana ini? Berdoalah sama Tuhan supaya kami jangan sampai habis semua, mati kami semua nanti dipagu ular ini. Berdoalah Musa kepada Tuhan. Tolonglah kasihanilah umatmu Tuhan. Apa kata orang nanti dia bawa, kau bawa berjalan tapi kau gak nyampe ke tanah Kanaan. Mati mereka semua di padang gurun. Tolonglah Tuhan. Datanglah Tuhan bilang sama Musa, Musa, solusi bagi yang sudah dipagu ular juga harus dengan ular. Buat ular tembaga pada sebuah tiang. Supaya siapa yang memandang kepada ular itu, dia tetap hidup walaupun sudah dipagu ular. Klik ayatnya, bilangan. Kitab bilangan, klik di bawah. Ini, perkecil. Gak apa-apa tampilannya begini. Ular tembaga penangkal maut. Bilangan 21 ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular, ia memandang kepada ular tembaga itu. Tetaplah ia apa? Tetaplah ia apa? Seharusnya sudah apa? Seharusnya sudah apa? Sudah mati. Kalau orang menerima tanda itu seharusnya sudah dihukum. Hukuman Tuhan akan datang. Tapi sebelum dihukum, sebelum maut datang, sebelum kebinasaan datang, ada solusi bagi saudara. Ada jalan keluar bagi saudara. Katakan amin. Apa solusinya? Ular? Apa itu artinya ular tembaga Pak Pendeta? Agak bingung aku. Itulah salib Yesus. Yesus rela jadi kutuk supaya kita jangan terkutuk. Yesus rela tersalib supaya kita jangan mati lagi di kayu salib. Dia dijadikan dosa supaya kita berdosa dibenarkan di hadapannya. Klik ayatnya, klik ke bawah, klik ke bawah. Ini Musa meninggikan ular di padang gurun. Itu ular tembaganya. Musa berseru, halo Israel, kamu sudah dipaku ular. Siapa yang dipaku ular dan mau hidup, mau sembuh? Pandang kepada ular tembaga ini. Lihat ini solusi dari Tuhan. Ini jalan keluar. Ini penangkal racun dan maut. Datang bapak ini, yang gak ada gambar ini. Anakku, lihat itu. Kau sudah dipaku ular. Pandang itu supaya hidup. Kau gak mau anaknya mati. Ini bapak ini yang baju merah ini gak mau. Lihat yang baju hijau sama ibu-ibu yang di sekeliling sana. Oh Tuhan, aku sudah dipaku ular. Tuhan, aku masih sembuh. Hiduplah mereka. Apa artinya ini? Terus sama-sama baca. Apa kata Yesus tentang ini? Yohanes 3:14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya.
Saudara yang sudah sempat terpagut kemarin oleh ular WHO melalui agendanya vaksinasi COVID-19 1-2 booster dan sebagainya. Hari ini ada salib Yesus, darah Yesus yang akan menyucikan itu dari tubuhmu. Klik ke bawah. Klik ke bawah. Sama-sama baca. Apa yang harus dilakukan jika sudah terjebak menerima vaksinasi COVID-19? Sama-sama 2, 3 ya. Jika telah terlanjur atau terjebak menerima suntikan vaksin COVID-19, tanda anam-anam sudah ada di sana. Oleh karena sebelumnya tidak mengetahui dan memahami akan agenda pekerjaan iblis dan antikris yang diterapkan secara rahasia di dalamnya yang penuh dengan tipu daya, tipu musyirik dan kelicikan. Maka setelah mengetahui, memahami semua itu hari ini, apa yang harus Anda lakukan? Segeralah. Siapa yang sadar angkat tangan? Siapa yang sudah disadarkan angkat tangan? Sadar, amin. Segera sadar lalu apa? Menyesalkah saudara sudah sempat menerima itu? Menyesal. Lalu apa? Dan memohon pengampunan serta belas kasihan dari Tuhan agar dibersihkan dari semua itu oleh kuasa darah Yesus. Ulat tembaga, penangkal maut dan racun. Haleluya. Tahukah saudara, 2022 yang lalu saya mulai bergerak setelah saya dapat semua informasi ini. Riau Jambi banyak pendeta, banyak jemaat sudah disadarkan, dipulihkan, datang minta-minta ampun, meraung-raung. Sampai kami ke Sumatera Utara, Tarutung, Sidikalang, sampai ke Siantar di daerah Simalungun, Sidamanik, Aceh, Medan, dan sebagainya. Banyak sekali. Saya kemana-mana Bapak Ibu, ribuan orang datang. Termasuk pendeta-pendeta. Lihat video kami. Di Tapsel, penyambungan. Tidak ketinggalan. Saya sudah KKR di sana, di salah satu gereja. Hampir semua jemaat yang hadir, maju. Minta-minta ampun, teriak. Minta dicabut itu. Saya bilang, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa yang di sorga harus dicabut sampai kepada akar-akarnya. Mereka maju, minta mohon. Supaya darah Yesus menyucikan mereka. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa, itu akan dicabut sampai kepada akar-akarnya. Malam ini kami berkatakan, terjadi. Dia masa, disuntikan, dilahirkan. Dia masa, disuntikan, dilahirkan. Nama Yesus. Cabut dalam nama Yesus. Sucikan dalam nama Yesus. Sucikan dalam nama Yesus. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa, itu akan dicabut sampai kepada akar-akarnya. Malam ini kami berkatakan, terjadi. Dia masa, disuntikan, dilahirkan. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Haleluya, darah Yesus. Di mana kau dijebak kata Tuhan? Sudah menerima suntikan itu kemarin. Sekarang ditanya sama Tuhan, di bagian mana kau disuntik? Di bagian mana kau disuntik? Pegang saudara. Kalau di kiri, kalau di kanan, peganglah. Kalian juga yang ada di sana. Mohon belas kasihan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan. Pegang kuat, karena lewat tanganmu akan dipakai untuk mencabut hari ini. Pegang kuat. Dengar firman Tuhan. Semua berdiam diri, dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa harus memahami. Tapi malam ini ada anak di sini untuk membuktikan kasih Tuhan lebih besar daripada kesalahanku. 2021
Sekarang hatiku dikasih Tuhan ke Sumatera Utara. Termasuk kemarin di gereja Pak Riando seperti itu. Pak Riando juga ikut, rupanya sudah divaksin. Dia ikut didoakan seperti ini. Karena 45 kali sudah pergi ke Yerusalem. Pendeta ini. Ampun Tuhan, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Saudara yang datang di sesi ini, ambil kesempatanmu. Ini harimu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Pemain musik cepat. Pemain musik cepat. Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Sebelum Tuhan datang, yang pertama penyesat akan menyesatkan banyak orang. Biarkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Saudara fokus. Biarkan Roh Kudus yang mulai bekerja. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian salibnya, salibnya selama mulia. G. Haleluya, haleluya. Waktu kita tidak banyak saudara, yang mau didoakan langsung datang. Yang mau didoakan langsung datang. Jangan kau ragu, kalau kau bimbang tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Hari ini Tuhan mau melawat engkau, Tuhan mau menolong engkau. Kami hamba-hamba Tuhan saling melengkapi sesuai dengan anugerah yang dari Tuhan. Mari bangkit, mari datang untuk didoakan. Salibnya, salibnya. Sebelum saya serahkan ke Bapak Gembala. Salibnya. Mari silakan. Silakan yang mau memandang kepada salib Yesus. Yang mau memandang kepada salib Yesus. Yang kemarin terlanjur terjebak tanpa kau tahu. Tuhan paham. Lama. Yang sudah sempat disuntik kemarin, maju. Kami datang untuk menolong saudara. Kami datang untuk menolong saudara. Jangan engkau bimbang, jangan engkau ragu. Silakan datang. Silakan datang. Tolong diatur, tolong diatur, tolong diatur. Leda. Mari, yang kemarin sempat terjebak, pandang salib, pandang ular tembaga. Salibnya. Mari dengan cepat. Mau ada ibadah kedua, kasih nanti kesempatan kepada mereka. Salibnya selamamu. Tolong digeser, digeser maju. Tolong digeser maju, digeser maju. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dengarkan yang saudara yang datang ke depan. Dengarkan musik pelan. Dengarkan. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Jangan ada kebimbangan, keraguan dalam hatimu. Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari, tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Kenapa saudara angkat tangan? Kenapa engkau angkat tangan? Karena engkau seperti anak yang sedang dijebak pada waktu 2021. Ketika sadar engkau sudah terjebak, pasti engkau seperti anak kepada mamanya berteriak, "Mama, Papa, aku dijebak orang, aku dijebak orang, tolong saya." Mulai berseru. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Mulai berseru. Katakan, Yesus, 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 angkat saya, lepaskan saya dari jebakan ini, bebaskan saya Tuhan dari ilmu sihir, parmakeia. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan angkat saudara, Tuhan angkat saudara, Tuhan angkat saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oke, turunkan tangan. Percaya Tuhan angkat saudara. Tuhan bilang, aku mau angkat, tolong engkau. Dan aku mau sembuhkan engkau. Adakah engkau dilukai? Adakah sesuatu dipasang dalam tubuhmu menjerat engkau? Tuhan tanya, di mana kau dipasang kemarin? Di mana kau dijebak kemarin? Pegang. Kalau saudara di sebelah kiri, pegang sebelah kiri.
Kalau kiri kanan, peganglah kiri kanan. Pegang kiri kanan, ikuti saya berdoa, ikuti saya berdoa. Buka suaramu, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya kasih-Mu, kemurahan-Mu lebih daripada yang ku tahu. Engkau mengasihiku bukan karena aku baik. Aku rindu hari ini merasakan kasih yang baru. Engkau berfirman, setiap tanaman yang tidak tanam oleh Bapa yang di sorga, yang dicabut sampai kepada akar-akarnya. Hari ini juga Tuhan, aku mohon sekiranya di dalam tubuhku sudah dipasang identitas digital, tato digital, nanoteknologi yang sudah dipatenkan itu dengan 666. Hari ini Tuhan, aku mohon belas kasihan-Mu. Cabut, cabut, cabut dalam nama Yesus. Cabut, 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 dicabut, dicabut dalam nama Yesus. Dicabut, dicabut, dicabut dalam nama Yesus. Dicabut, 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 dicabut dalam nama Yesus. Dicabut, 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 dicabut dalam nama Yesus. Dicabut, dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Turunkan tanganmu. Dalam nama Yesus sudah dicabut. Turunkan tangan. Turunkan tangan. Yang terakhir, angkat tanganmu sekali lagi. Angkat tanganmu sekali lagi. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau mengasihiku. Hari ini Tuhan, darah-Mu menyucikan aku. Itu artinya aku sudah dibeli dengan darah Yesus. Dibayar lunas. Inilah tubuhku, inilah jiwaku, inilah rohku. Aku mau persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Aku tidak mau turut dengan dunia ini. Aku siap. Roh Kudus, beri saya kekuatan. Beri saya kekuatan untuk luput dari yang akan datang lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Jangan tertuduh lagi, silakan kembali. Jangan tertuduh lagi. Saya serahkan sama Bapak Gembala. Saya serahkan sama Bapak Gembala, Bapak Pendeta Simbolon. Ya. Puji Tuhan, semua diberkati. Jadi untuk itulah kalau pemaparan firman Tuhan, apa yang terjadi dari sejak dulu sampai sekarang itu diungkapkan lewat daripada kebenaran daripada firman Tuhan. Oleh karena itu berjaga-jagalah. Setialah sampai akhir mengikut Tuhan. Amin. Ayo katakan sebelahmu, kawanku, sahabatku, setialah kita mengikut Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Nah, jadi firman Tuhan ini ya semakin terungkap dan terungkap. Ya, kalau firman Tuhan yang saya sampaikan ataupun yang lainnya itu tidak sampai apa yang terjadi sekarang ini, kita buta dulu kan. Jadi kita boleh mungkin dari ilmu-ilmu yang lain ini harus, tapi ditilik daripada kebenaran daripada firman Tuhan supaya kita berjaga-jaga. Amin. Itu sebabnya lihatlah tanda-tanda akhir zaman ini. Jadi supaya kita unang marmea beita namar Tuhan. Amin. Jangan lagi bermain-main. Karena apa? Seperti saya sampaikan kebenaran daripada firman Tuhan, dihabisi ini nanti semuanya.
Amin. Sastok kido hita portibion. Kata sebelah, sebentar aja kita di dunia ini. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk Yerusalem baru. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Nah sekarang kita siap untuk memberikan persembahan kita. Nah sebelum, kalau Anda mau lanjut lagi, jangan pulang. Kalau mau minum kopi, bisa aja nanti dia di pastori. Barangkali entah ada lagi makanan, sautik behita. Amin. Daripada pulang, sapohul be. Amin. Jangan pulang, sesi yang kedua. Karena nanti udah kembali pulang ya. Jadi daripada PPPP begitu, udah. Ibu Gembala masih siapkan ada nasi di sana. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Ya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan memberikan ucapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik bagi kami. Untuk menghantar kami Tuhan kepada jalan-Mu yang benar. Mata rohani kami dicelikan. Dan kami Tuhan memiliki pemahaman yang sesungguhnya. Apa yang terjadi sekarang di dalam dunia ini. Untuk itulah ya Tuhan, terang surgawi akan menerangi kehidupan kami. Karena dengan kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Hati kami, pikiran kami, pengetahuan kami, pemahaman kami akan kebenaran daripada firman Tuhan. Dibukakan pada saat ini. Sehingga kami punya komitmen akan setia, taat, sampai Maranatha. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami siap untuk memberikan ucapan terima kasih kami. Haleluya, orang percaya. Amin. Ya silakan. Ayo, para kolektan supaya maju ke depan. Tambah satu orang lagi, barangkali. Ya, tolong. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali mengangkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Ya baik, sebentar kita akan mendengar pengumuman. Shalom,
dan selamat datang kepada Jemaat GBIS Maranatha. Berikut pengumuman Warta Sepekan GBIS Maranatha. Senin pada pukul 7 malam akan diadakan ibadah kaum pria yang berlokasi di rumah Bapak Asri Simanjuntak atau Opung Asriel Doli. Selasa pada pukul 3.30 sore akan diadakan ibadah komisi wanita yang berlokasi di gereja lantai 2. Hari Rabu akan diadakan rayon pada pukul 7 malam. Rayon Kampung Kristen berlokasi di rumah Ibu Gloria. Rayon lapangan bola berlokasi di rumah Bapak Hiskia. Hari Kamis akan diadakan rayon pada pukul 7 malam. Rayon Simarito berlokasi di rumah Bapak Jessica Pakpahan. Rayon Kota berlokasi di rumah Saudari Fani. Hari Jumat pada pukul 6 sore diadakan doa Pray, Praise, and Worship untuk kemajuan gereja dan untuk kemajuan pelayanan diwajibkan kepada seluruh pelayan Tuhan. Pada pukul 7.30 malam dilanjutkan dengan latihan Praise and Worship. Bagi kamu yang sangat ingin atau rindu melayani Tuhan, jangan segan dan jangan takut sebab firman Tuhan berkata, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Marilah bergabung dalam pelayanan WL atau singer, musik, tamborin, choir, multimedia, dan guru sekolah minggu dapat menghubungi Pendeta Samuel Simbolon. Hari Sabtu akan diadakan doa puasa pada pukul 3 sore. Pada pukul 7 malam akan diadakan ibadah pemuda-pemudi dan remaja. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepada Tuhan, biarlah matamu senang dengan jalan-jalannya. Bagi anak-anak muda-mudi, mari datang beribadah dan membawa banyak jiwa-jiwa untuk melekat dengan Tuhan Yesus. Tanggal 1 sampai 3 Juli akan diadakan retreat PBIS Sumutnat yang dilaksanakan di GBIS Balata. Mari orang tua mendukung dan mendorong anak-anak muda-mudi untuk mengikuti acara tersebut. Hari Minggu, pukul 7.30 pagi akan ada ibadah sekolah minggu. Dan pada pukul 9 pagi akan diadakan ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun mulai pada tanggal 30 Juli hingga pada tanggal 5 Juli 2025. Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Dihimbau setelah pulang ibadah supaya menjaga kebersihan. Demikianlah Warta Sepekan GBIS Maranatha. Kiranya Bapak Ibu taat untuk beribadah dan mengikutinya dengan baik. Happy Sunday. Jesus bless you. Shalom. Sebagai pengumuman tambahan bagi kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang begitu luar biasa, di mana kita diingatkan di tahun 2021. Ya, di tahun 2021 kita diingatkan apa yang sudah kita terima. Dan berkat itu menjadi berkat yang luar biasa bagi kita untuk tetap kembali kepada firman Tuhan. Untuk itu di waktu kita mau pulang nanti, ya di waktu kita mau pulang mari kita berikan persembahan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di seluruh Indonesia, terkhusus di dunia. Itulah pengumuman tambahan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingatkan kepada orang tua bahwa nanti hari Selasa ada retreat daripada kaum muda gereja kita, Gereja Betel Injil Sepenuh seluruh Sumatera Utara. Oleh karena itu kepada orang tua, izinkanlah mereka untuk mulai hari Selasa, Rabu dan Kamis, yaitu di GBIS Balata. Nanti akan datang juga nanti hamba Tuhan dari Jakarta untuk membenahi daripada kaum muda kita, supaya mereka ini juga yang mengerti akan kebenaran daripada firman Tuhan. Dan biaya-biaya mereka kita coba juga, kita sudah kita sudah rapat untuk memperingan, ya. Dan itu sebabnya kita tidak perlu di hotel-hotel misalnya di Parapat,
tapi kita buat sederhanakan, yaitu di gereja kita yang ada di Balata. Ya, oleh karena itu kita juga sebagai gereja kita sudah support mereka. Mana tahu juga dari anak-anak Tuhan, sidang jemaat Tuhan, mari kita akan dukung juga dan berikan kesempatan bagi mereka. Karena apa? Jangan generasi ini nanti generasi untuk digiring nanti ke antikristus. Itu bahaya. Ya, jangan dulu ke neraka. Kalau sudah digiring nanti sampai ke antikristus, apa nak kuboto ya habis dohnok kube. Ya, oleh karena itu para pemuda-pemudi ikutlah. Ya, kita juga sudah poles ini sedemikian rupa supaya ini diperingan, supaya orang tua juga jangan begitu berat. Kita sudah coba ini dan untuk itulah kita taruh di sana. Ya, dan kita ini kalau seperti dikatakan dibuat seperti di Padang, oke, kita sederhanakan sajalah, tidur di gereja dan semua aktivitasnya nanti akan diadakan di sana. Izinkanlah anak-anakmu, anak-anak kita semuanya untuk ikut di dalam retreat ini. Saya rasa itulah pengumuman buat kita. Kita akhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan. Mengingatkan kami Tuhan apa yang terjadi Tuhan di zaman kami ini ya Tuhan Yesus. Supaya kami Tuhan tetap berjaga-jaga dan kami berdoa ya Tuhan. Supaya kami jangan kena tipu daripada setan iblis ini Tuhan Yesus. Tetapi supaya gereja-Mu Tuhan adalah gereja yang telah dipersiapkan. Yaitu hidup di dalam kebenaran daripada firman Tuhan. Sekalipun Tuhan ada banyak beban dan aniaya akan datang. Tetapi Tuhan kami tetap dalam lindungan Tuhan. Pertolongan daripada Tuhan. Memberkati dan mengurapi hamba-Mu Tuhan untuk sesi yang kedua lagi nanti. Dan biar kami semuanya Tuhan Yesus dilawat. Dan kami akan mengalami satu perubahan yang sungguh luar biasa. Berkatilah umat-Mu Tuhan ketika mereka akan kembali pulang. Dan biarlah jadikan mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Demikian juga negeri kami Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan di dalam pemeliharaan dan lindungan daripada Tuhan. Gereja-gereja para hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Supaya mereka membuka mata Tuhan tentang segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus. Supaya mereka ya Tuhan boleh menyatakan kebenaran dan keagungan daripada Tuhan sendiri. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan. Semua persembahan ini Tuhan kami akan pakai Tuhan untuk pelebaran daripada kerajaan daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Turunkan berkat-Mu untuk memberkati dan menyertai kami semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sendengkanlah tangan-Mu. Arahkanlah hati-Mu, terimalah berkat dari surga. Haleluya. Kasih anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa. Dengan cita kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan berkat pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus. Itulah menyertai kita semuanya. Hari ini, esok, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita masuk dalam surga yang kekal selama-lamanya. Maka jiwaku pun memuji menyembah. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allah, maka jiwaku pun memuji-Mu. Jiwaku pun memuji-Mu. Besar Kau Allahku. Orang percaya dan yang telah diberkati kita serukan 3 kali amin. 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 Shalom. Kepada orang tua yang telah membawa penyerahan anak-anak,